Hai guys, ketemu lagi bersama gue Agung di channel Gadot Cihuy. Oh ya, di video ini gue akan menceritakan kisah nyata atau pengalaman mistis yang dialami oleh banyak orang. Sebelum ke ceritanya, gue mau mengingatkan kalian untuk bantu support channel gue dengan cara like, subscribe, komen jika ada saran. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya. Pastikan kalian aman, nyaman, dan jangan sendirian. Oke, next. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Jessica adalah sahabatku. Ia mengajak untuk menginap 3 malam di villa keluarganya di daerah Batu, Jawa Timur. Sebenarnya aku enggan, karena hal ini mengingatkan akan kenangan masa kecil masih membuatku trauma hingga sekarang. Saat itu usiaku baru 8 tahun. Ketika keluarga ibu mengajak kami berlibur di villa yang baru saja dibangun. Villa tersebut memiliki bangunan 4 lantai. Dari luar semua tampak normal dan sama sekali tidak menunjukkan kesan seram. Aku yang saat itu masih kecil, yang bosan karena harus melihat orang dewasa sibuk bercerita, memutuskan untuk turun ke bawah. Lantai paling bawah merupakan ruangan basement yang disulap menjadi kamar, lengkap dengan kamar mandi yang seluruhnya bertembok kaca. Pada saat siang hari, semua tampak begitu indah. Belum lagi pada zaman itu, bangunan yang dipenuhi kaca masih sangat jarang. Namun jangan harap kamu akan merasa nyaman ketika malam tiba. Keganjilan pertama yang kutemui adalah menemukan jejak kaki anak kecil di lantai. Tidak seperti di film yang kotor dan penuh lumpur, jejak tersebut hanya seperti kaki orang yang berkeringat. Anehnya, di villa saat itu anak kecilnya hanya aku dan keponakanku yang masih berusia 8 bulan. Sehingga jejak kaki tersebut bukan milik kami. Lalu tiba-tiba seluruh tubuhku berdesir seperti ada angin yang baru saja melewati tengkuk leherku. Aku yang merasa takut berlari ke atas untuk mencari orang sampai akhirnya bertemu dengan ibu penjaga villa yang bertanya padaku, "Kenapa, Non? Anu, Bi?" Lihat anak kecil. "Enggak, Bi, enggak. Anu tadi itu ada." Lalu obrolan singkatku pun terpotong lantaran ibuku memanggilku. Kejadian kemarin seperti angin lalu untukku yang masih kecil. Namun bagi mereka tidak. Hari ini mama dan saudaranya pergi ke pasar untuk berbelanja bahan makanan. Sepupuku yang lain pergi berenang. Sehingga di rumah hanya ada aku, bibi penjaga villa, dan keponakanku yang baru berusia 8 bulan bersama baby sisternya. Bibi penjaga villa sepertinya sedang berada di kamarnya, sedangkan keponakanku dan baby sisternya berada di lantai 1. Aku pun sendirian di lantai 2, ditemani dengan acara TV di hari Minggu. Usai bosan menonton, aku memutuskan mematikan TV dan membaca buku komik yang kubawa dari rumah. Jantungku seolah berhenti berdetak ketika melihat pantulan dari layar TV yang mati. Jadi ada pantulan TV, pantulan dari layar kaca TV, TV-nya dalam keadaan mati ya guys. Lalu aku pun melihat ada seorang anak kecil berdiri di bawah tangga. Perawakannya seperti manusia pada umumnya, hanya anehnya dia tidak memakai pakaian.
Lalu aku memberanikan diri melihat ke belakang. Namun anak tersebut sudah tidak ada. Aku kembali melihat ke layar TV, dan dia masih tetap berdiri di tempat yang sama. Bagaimana ini untuk pergi ke tempat baby sister dan keponakanku? Aku harus melewati tangga, tetapi kakiku sama sekali tidak bisa melangkah karena terlalu takut. Lalu aku memutuskan untuk menyalakan TV agar tidak melihat lagi pantulan anak tersebut. Namun entah beberapa kali menekan tombol on, TV tidak mau menyala, dan anak tersebut masih terlihat di layar. Dan ibuku pun mencariku. Lalu dia berkata, "Ella, kamu di mana?" Jawabku pelan karena takut dia mengetahuiku. Jadi lantaran dia takut, dia gugup untuk menjawab panggilan ibunya. Lalu aku teriak, "Ma, sini," gitu. Lalu ibuku datang menghampiriku, bertanya kenapa. Lalu aku pun menjawab, "Tadi ada apa?" Lalu aku terdiam. Bayangan anak tersebut sudah hilang dari layar TV, seolah hanya ingin menunjukkan dirinya padaku seorang. Malamnya aku sudah lupa dengan kejadian tadi. Mungkin karena terlalu asik menikmati acara barbecue party. Namun keterangan ini tidak berlangsung lama. Kami yang mengadakan acara di rooftop tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan sepupuku yang saat itu asyik telepon dengan pacarnya. Lalu tante Rini pun turun menghampiri anaknya. Kira terdiam, kemudian sambil menangis mulai menceritakan kejadian yang ia alami. Saat itu dia memang sengaja pergi ke lantai paling bawah agar bisa menelpon tanpa mendengar kebisingan. Maklum, tidak hanya mengadakan barbecue party, kami juga bermain kembang api. Oke, next kita mulai menceritakan semuanya. Semua biasa-biasa saja sampai saat dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketika percakapan ia dengan Doni pacarnya. "Bentar ya Don, ada yang datang." "Siapa?" Enggak, itu aneh." "Kenapa?" "Enggak ada orang." "Kamu salah dengar mungkin," kata Doni. Saat itu Kaira masih tidak berpikir aneh-aneh dan mengira bahwa mungkin dia salah mendengar. Namun tidak lama berselang, kejadian aneh kembali terjadi. Namun yang mendengarnya adalah Doni pacar Kaira. "Ada apa Kai di sana?" "Nggak ada siapa-siapa, kenapa?" tanya Kaira yang sambil bingung. Lalu Joni dengan ragu menjawab, kamu yakin nggak ada orang di sana?" Lalu Kaira tiba-tiba terdiam dan dia berpikir bahwa saat ini hanya ada dia seorang diri, bahkan suara kami dari atas saja tidak terdengar olehnya. Bagaimana Doni yang saat itu sedang menelpon dengannya bisa mendengar suara? Lalu terdengar suara kaca yang tanpa sadar melihat sumber bunyi tersebut. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok wanita dengan wajah berdarah-darah sedang menatapnya. Kaira pun langsung menjerit ketakutan. Seketika Tante Rini mendatanginya.
Kaira pun meminta untuk cepat pulang. Setelah kejadian yang dialami Kaira, aku pun memutuskan untuk cerita ke mama papa yang kualami selama di sini. Namun tidak disangka, ternyata tidak hanya aku, Kaira, tetapi mama dan tante Rini juga mengalami beberapa kejadian ganjil. Sebenarnya kejadian ganjil yang dialami mama dan tante Rini tidak berupa penampakan. Hanya saja hal-hal kecil seperti keran air yang tiba-tiba menyala, suara tertawa anak kecil, dan langkah kaki. Namun tetap saja, hal tersebut tidak membuat nyaman. Terutama mereka sudah berani menampakkan dirinya kepadaku dan Kaira. Sehingga sepulangnya kami, papa menghubungi pemilik villa untuk melakukan pembersihan. Sayangnya, pemilik villa sudah lepas tangan dengan kejadian yang dialami oleh para penyewa, sebab mereka sudah berulang kali mendatangkan orang pintar. Namun para penunggu tetap tidak ingin pergi karena merasa sudah lebih dulu di sana. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Ella ya, udah mau berbagi sama gue tentang pengalaman kisah nyatanya. Oke guys, mungkin di video kali ini segitu saja ya. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye.